Bismillahirrahmanirrahim. Para Bapak Ibu jamaah sekalian rahimahullah, alhamdulillah sama-sama kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saat ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, terutama adalah nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat berkumpul kembali, bersilaturahmi, bermuajahah, dan sama-sama niat thalabul ilmi untuk ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada saat ini diampuni segala dosa-dosa kita, diampuni dosa kedua orang tua kita, diampuni dosa guru-guru kita, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan iman Islam sampai akhir hayat kita, dan kita semuanya wafat meninggal dunia membawa iman Islam husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita lanjut pembahasan pengajian, kita baca Ummul Quran surat Al-Fatihah. Demi pahalanya kita hadiahkan kepada orang tua kita yang telah wafat meninggal dunia, maupun para guru-guru kita yang telah mendahului kita, dan umumnya seluruh kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, wabil khusus yang ada di Makbaro Kampung Betabar. Kiranya seluruh ahli-ahli kubur diberikan nikmat oleh Allah dalam kuburnya, dan juga diangkat daripada segala siksa, dan diberikan kubur Allah dan dari jannah. Ala hadhihi wa kulli nabiyyin sallallahu ila hadatin nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Para Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah berada di minggu-minggu terakhir daripada bulan Safar. Bulan Safar itu adalah salah satu bulan yang sudah dikenal di kalangan para santri, dan umumnya seluruh yang pada ngaji, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, bahwa pada bulan Safar tersebut, khususnya di minggu terakhir, tepatnya pada hari Rabu, dikenal dengan nama istilah Rebo Wekasan. Di Rebo Wekasan, jadi besok ini malam tanggal 23, berarti tinggal satu rebo lagi berarti. Kalau nggak salah hitungan Falak Masulam, tanggal 1 daripada bulan Rabiul Awal itu insya Allah hari Jumat tanggal 1. Hari Rabu ini malam ini, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu,
Safar. Kemisnya tanggal 30, Jumatnya tanggal 1 Rabiul Awal. Nah, eta Rebo besok tuh tinggal satu lagi, itu namanya Rebo Wakasan. Emang ada apa gitu dengan Rebo Wakasan? Rebo Wakasan mah Rebo yang mana dalam kitab Mujarobah. Di situ ada satu faedah yang mana disebutkan oleh Ba'dul Arifin. Jadi zakara Ba'dul Arifin min ahlil kasfi wa tamkin. Jadi ada seorang ahli Allah, wali min awliyaillah, arif billah. Jadi ahli kasab. Jadi ahli kasab itu adalah orang yang bisa membuka perkara-perkara yang kebanyakan manusia tidak bisa melihat. Mukasafah. Kemudian ahli tamkin, ahli kekukuhan dalam keimanan. Jadi Ba'dul Arifin mengatakan bahwa annahu yanzilu fi kulli sanatin, bahwa turun pada setiap tahun salasumi'atin wa isrina alfan minal baliyah, turun sejumlah 320.000 daripada macam balahi, macam penyakit. Jadi setiap tahun turun 320.000 macam penyakit. Penyakit membadung amat ya. Jadi tiap tahun turunnya itu sekaligus setiap tahun. Jadi penyakitnya itu macam-macam, termasuk penyakit bengek masuk, mentret masuk, terus COVID masuk. Nah, eta ya minimal pilek. Eta salah satu daripada 320.000 macam penyakit tersebut yang diturunkan. Yang mana wa kullu dzalika fi yaumil arbi'a al-akhir min syahri Safar. Jadi 320.000 macam penyakit tersebut diturunkan oleh Allah eta pada setiap hari Rabu. Rabu yang mana? Banyak Rabu mah. Arbi'il akhir, hari Rabu yang terakhir min syahri Safar, daripada bulan Safar. Jadi 320.000 balahi macam penyakit Allah turunkan setiap tahun itu pada setiap hari Rabu akhir bulan Safar. Sedangkan kita sekarang di bulan Safar. Rebo terakhirnya kapan? Rebo besok. Berarti Rebo itulah bakal turun macam balahi sejumlah 320.000 macam penyakit. Waduh, jangan kita kena ini. Maka payakunu dzalikal yaum as'aba ayamis sanah. Maka pada hari itu, yakni hari Rabu, karena diturunkan 320.000 macam penyakit, itu menjadi hari dalam setahun yang paling berat. Jadi hari yang paling berat dalam setahun itu Rebo akhir bulan Safar, yang kita kenal dengan Rebo Wakasan. Jadi Rebo Wakasan adalah Rebo memekasi, Rebo ngabisin. Maka rasa mekasin tuh, ya. Kalau ada orang meninggal, kemarin ngomong begitu makasih ya. Berarti ngomong terang. Nah, berarti kalau Rebo terakhir berarti Rebo makasih. Orang kampung. Jadi Rebo terakhir. Nah, itu 320.000 macam penyakit. Nah, terus bagaimana solusinya agar supaya penyakit tersebut kita tidak kena? Kata Ba'dul Arifin, paman sholat fi dzalikal yaum,
barang siapa yang melaksanakan sholat pada hari Rabu itu, berarti Rabu besok, arba rokaatin, 4 rakaat, sholatnya 4 rakaat. Niat sholatnya bagaimana? Sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak. Nah, sholat sunnah mutlak. Bagaimana sholat sunnah mutlak? Sholat sunnah mutlak mah ngomongnya usolli sunnatan arba'a rokaatin. Ada, itu namanya sunnah mutlak. Walaupun ada ulama yang mengatakan niatnya sholat sunnah hajat. Jadi niatnya usolli sunnatal hajati lidafil balai arba'a rokaatin. Nah, nggak ditulis nggak apa-apa ini. Kenapa? Sedang ngerjain nggak soalnya? Ya ditulis atau monggo, nggak tulis juga nggak apa-apa. Sekadar informasi. Jadi 4 rakaat niat sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah hajat. 4 rakaat yukra'u fi kulli rakaatin ba'dal Fatihah. Baca setiap rakaat setelah baca suratul Fatihah itu yang dibaca 4 surah. Habis Fatihah setiap rakaatnya 1 surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar dibacanya sab'a asyara marrah. 15 kali. Tuh banyak amat tuh. Udah ngomong kan banyak tuh. 1. Habis beres 15 balik inna ataina, sambung dengan membaca wal ikhlas surah kulhu. Surah keduanya tak. Berapa balik bacanya? Khamsa marrat, 5 balik. Udah 20 berarti baca. Tadi 15 tambah 5 20 kan. Ya sekalian aja saya mau tulis aja mah. Kalau nggak ngerjain buat. Namun surah yang ketiga adalah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Berapa kali bacanya? Marrotan, sebalik. Kemudian beres Al-Falaq baca surah An-Nas. Bacanya berapa kali? Marrotan sama sebalik. Tuh. Beres itu, setelah beres An-Nas baru ruku dan seterusnya. Bangun lagi rakaat kedua, beres Fatihah baca inna a'taina 15, qul 5, falaq 1. Beres ruku lagi terus sampai rakaat keempat. Habis rakaat keempat beres tahiyat akhir salam. Habis salam baca doanya. Ada doanya, ada doanya. Baca doanya bagaimana? Doanya itu dulu dari fotokopi dulu di sini. Ya, ingat ya, ayah. Ada pasti yang ngaji mati dulu. Udah fotokopi dulu. Eta doanya Allahumma ya sayyidal qawi wa ya sayyidal mihal ya aziz ya man dallat bi zatihi jam khalaqaka ifini min syarri jamil khalqi ya musin ya mujamil ya. Panjang doanya. Nah itu kalau pengen tahu datang ke rumah Yai yang tahu, datang kalau mau. Nah ada doanya beres. Nah terus hikmahnya apa sholat 4 rakaat tersebut kaitannya dengan rakaat itu? Nah dalam makalah disebutkan bahwa man shalla fi dzalikal yaum 4 rakaati hafadhahullahu bi karamihi min jami'il balaya. Maka siapa orang yang tadi tuh ngerjain 4 rakaat dengan bacaan surah tadi yang telah disebut, kemudian ditutup dengan doa berpuasa, ada doanya tadi tak. Nah eta bakal dijaga dirinya daripada seluruh balai allati tanzilu yang turun bidzalikal yaumi pada hari itu. Jadi dia bakal terhindar dari penyakit sejumlah 320.000. Jadi nggak bakal kena, dijaga oleh Allah.
Bahkan walam yahum haula balihi min tilkal balaya ila tamamisana. Bahkan dirinya pun bakal terjaga daripada terkena balahi tersebut sampai 1 tahun ke depan. Berarti sampai ketemu Rebo Hasan tahun 8. Setahunan berarti. Tuh. Waduh, saya mah yang pengen yang praktis aja lah saya mah. Saya mah tahu 320.000 macam penyakit itu adalah diturunkan pada Rebo terakhir, Rebo Hasan. Tapi saya mampu ngerjain sholat 4 rakaat. Ada nggak yang praktis? Tapi dijamin aman? Jawabnya ada. Mending sholat 4 rakaat apa yang ini praktis aja? Yang praktis itu adalah cukup dengan bikin wapak salalin namanya. Ada 7 salalin. Salamun ala Nuhin fil alamin inna kadzalika najzil mu'minin. Salamun ala Ibrahim inna kadzalika najzil. Salamun ala Musa wa Harun inna kadzalika najzil muhsin. Salamun hiya hatta maqala ilfan. Ujungnya itu ditulis bikin wapak. Tulis kemudian ada angka jumal kemudian malaikat Jibril, Mikail, Israfil, kemudian itu udah berdasarkan hitungan Badul Arifin untuk menangkal bala. Nah, di Ustaz saya mah nggak bisa bikin wapaknya. Gimana ini? Ya udah berarti datang ke yang bikin wapak. Itu kan gampang kan? Terus yang bikin wapaknya di mana? Ini Pak Ustadz di sini ngadain nggak? Insya Allah bukan ngadain. Di sini mah, insya Allah harus minimal tiap tahun bikin. Maka alhamdulillah santri ini di sini mah nggak ada yang kena penyakit. Minimal paling itu dia pakai srek doang. Garuk, gue tak garuk. Orang mah jarang mandi gitu mah. Eta, nulisnya juga itu habis sholat subuh. Habis sholat subuh tulis dina kertas atau dina piring dilebur pakai air. Nah terus syaratnya kita hari Rebo itu subuh malam itu jangan makan minum apa-apa kecuali hari Rebo itu kita pertama yang masuk ke rongga tenggorokan kita itu air salali itu. Jadi syaratnya jangan nguduk dulu. Kalau Rebo, Rebo Hasan ini minta air tapi habis nguduk 2 piring. Itu dikhawatirin itu tadi nasi yang diuduk udah terkena penyakit itu. Sebab penyakit mah turunnya malam. Makanya orang dulu mah bukan orang dulu. Sunnah Rasul mah kalau kita punya perkakas semacam gentong, kemudian tempayan, itu sunnahnya kalau malam ditutup. Dikhawatir apa? Takutnya penyakit turun pada malam itu masuk ke dalam air yang dalam tempayan itu. Tuh, sunnah ditutup. Terus kalau barang tutup jangan, tutup barang juga sama. Pokoknya barang-barang yang bolong sunnahnya tuh tutup. Terkecuali satu yang wajib kudu dibuka adalah barang punya lakinya. Udah itu mah buka, tapi tetap pakai kain. Ini 17 tahun ke atas. Sunnah ya kapan? Makanya itu salah satu min jumlati sim masuk ke surga perempuan mah jangan pakai celana 24 jam. Dalam arti banyak bukan, maksudnya di mana lakinya siap nembrak. Di mana lakinya siap nembrak eta. Iya. Jangan ngomong alasan macam-macam dan ngomong gini, Bang, punya saya udah romping lolos bodoh. Lu romping enggak udah. Iya. Sebab yang tua yang doyan lagi yang tua. Nenek yang doyan apa? Hati-hati. Makanya aki-aki nenek kadang kalau jalan gandengan jangan cemburu. Dia emang pasangan model begitu. Sebab kullu sakitoh lakitoh. Setiap ada yang jatuh pasti ada yang mungut. Setiap nenek-nenek pasti ada yang demen sahabat. Aki gitu. Kalau ada kaki demen sama yang muda itu nggak normal.
normal, kelewat normal gitu. Nah balik, jadi minum air salalin pada habis sholat subuh, jangan minum makan apapun kecuali air salalin itu. Beres, baru mudah-mudahan hanya sebatas cara untuk tolak bala. Jadi kalau di sini habis minimah bikin itu kadang bikin 2 ember, itu habis air itu habis. Padahal mah cukup, nggak perlu pawa gentong, nggak perlu, asal minum aja, minum. Asal minum nggak perlu banyak blok-blok, nggak perlu. Yang penting minum setetes ke atau setengah gelas atau 1 gelas. Besok hari Rabu pokasan. Minumnya pada sholat subuh, jangan makan apa-apa hari Rabu itu kecuali minum air salalin dulu. Tujuannya supaya terhindar dari 320.000 macam penyakit diturunkan setiap tahun. Nah itulah para jamaah sekalian rahimakumullah. Itu kalau baca Yasin setiap malam Rabu Hasan itu bagaimana? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti itu kalau mau baca Yasin pada maghrib nggak apa-apa, itu baca Yasinnya 3 balik, baca Yasinnya 3. Doanya tetap doa Rabu Hasan baca caranya. Kemudian itu di tengah bikin baskom, guru deh. Baskom aja udah. Ya. Terus pada saat pelebah salamun qaulam mir rabbir rahim. Ada kan ayat itu? Itu pas pelebah ayat itu diulang sebanyak 313 balik. Ayat itu doang tuh. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Kata zamannya pusat keder balik mata. Kata keder ya 313 bacanya. Tolol kata pusat eta. Eta baru sekali Yasinnya, baca lagi yang kedua, baca lagi kayaknya berapa bulan zamannya. Kata zaman itu lama loh, udahlah. Mendingan besok aja udah minum salalin. Baca Yasin kemana? Kita baca ya, itu salamunnya baca 313. Eta sebalik, mati 2, 3. Nah beres, itu air yang di tengah-tengah, yang kita riungin, itu kita minum masih mas. Itu caranya. Tuh bosan, saya mah pengen praktisnya tadi lah minum air salalin, berarti subuh-subuh. Gitu. Kemana datangnya? Yang bikin. Di Tukang Kajang ada yang bikin. Ada yang bikin di Tukang Kajang? Ada ya? Oh nggak ada? Ya berarti nyari yang ada. Terus di mana aja yang bikin tuh mana? Dan yang ada di sini bikin nggak? Di sini mah tiap tahun insya Allah bikin, gitu doang. Cuma kalau masalah ada atau enggak terserah. Bagus ini mah. Kalau yang anak itu, kalau minum berikut ini ember-ember juga. Tahu lah itu saja dah. Ember-ember diminum juga. Nah, jadi itu oleh kadar informasi mengingatkan tentang Rabu.